إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة. Jelas nggak suaranya? Jelas ya? Alhamdulillah, senantiasa kita pelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu semua wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita ingat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau memiliki kekhususan-kekhususan, keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Di antaranya adalah yang akan menjadi pembahasan kita yang berkaitan juga dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syafaat. Syafaat adalah secara bahasa artinya adalah menjadi perantara untuk yang lain dalam mendapatkan kebaikan ataupun dalam mencegah satu bahaya. Ini adalah syafaat. Adapun dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan apa yang ada pada hari kiamat kelak, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan memberikan kepada orang-orang yang bertauhid pada hari kiamat kelak. Dan permasalahan syafaat ini adalah permasalahan yang sudah klasik. Artinya orang-orang Arab jahiliyah pun ketika mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka, baik itu kuburan, baik itu berhala, baik itu pohon yang besar yang mereka keramatkan, karena Al-Lat, Al-Mana, Wal-Uzza itu salah satunya ada yang kuburan, salah satunya ada yang pohon besar, salah satunya lagi ada yang tempat beribadah yang itu di dalamnya ada sembelihan kepada selain Allah. Ketika mereka melakukan itu semua, mereka berharap untuk mendapatkan syafaat dari apa yang mereka sembah, dari apa yang mereka tuju. Allah Subhanahu wa taala abadikan apa yang mereka lakukan dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Surat Yunus ayat 18. Mereka beribadah kepada selain Allah, yang mereka ibadahi tersebut tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Bahkan sesuatu yang mati yang tidak bergerak, bahkan ada sesuatu yang mereka bikin sendiri kemudian mereka sembah hal tersebut.
seperti patung yang mereka pahat dengan tangan-tangan mereka, bahkan sebagian dibikin dari adonan korma, sehingga ketika mereka lapar, Tuhan tersebut mereka makan. Gak tahu waktu makannya permisi ataukah tidak. Jadi tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat. Wa yaqulun, mereka pun berkata ketika ditanya, kenapa kalian beribadah kepada mereka itu? Haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alasan ini adalah alasan yang dulu telah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ketika mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berdoa, baik melakukan sesembelihan, baik itu mereka bermunajat, apapun bentuk ibadahnya, ketika ditanya mereka menyatakan apa? Kita itu mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dapati di sebagian kaum muslimin, ketika mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka katakan kita mencari syafaat dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ibadahnya tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan alasan mereka adalah alasan yang sama yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, syafaat dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menafikan syafaat tersebut. Menafikan artinya meniadakan. Artinya tidak ada syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkannya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Pada hari kiamat kelak tidak ada perniagaan, tidak ada persahabatan, tidak ada relasi, wala syafaat, dan tidak ada syafaat. Syafaat yang dimaksud dalam ayat ini adalah syafaat-syafaat yang diminta oleh seseorang tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun syafaat-syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun syafaat-syafaat yang ditujukan kepada orang-orang kafir. Maka untuk syafaat yang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tidak ada syafaat pada hari kiamat. Yang syafaat tersebut diminta kepada selain Allah, yang syafaat tersebut diminta untuk orang-orang kafir, yang syafaat tersebut diminta kepada selain Allah dan tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syafaat yang demikian tidak ada pada hari kiamat. Dalam ayat-ayat yang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 255, ayat yang sesudahnya dari ayat yang sebelumnya dibahas, ayat kursi ya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan siapakah yang memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam surat Al-Anbiya ayat 28 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wala yashfa'una illa liman irtada. Allah Subhanahu, mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali kepada yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Artinya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga siapa-siapa yang berupaya untuk mendapatkan syafaat, jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dengan izinnya kepada siapa untuk memberikan syafaat, untuk berbagi syafaat.
dan ketika memberikan harus dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan syafaat kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki? Disebutkan hal ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dari para malaikat, dari orang-orang saleh, ataupun dari para nabi, ketika mereka memberikan syafaat, itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka dari dua ayat yang tadi disebutkan, kita dapati bahwasanya syafaat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran itu ada nanti pada hari kiamat. Yang syafaat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah. Dan orang-orang yang menerima syafaatnya pun orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang tidak melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka-mereka senantiasa menjaga tauhid mereka, yang mereka senantiasa menjauh dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala yarda li'ibadihil kufra." Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap hamba-hambanya yang melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada hamba-hambanya yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan orang-orang yang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Nabi Muhammad ataupun yang lainnya. Harus kepada siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ghafir ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Orang-orang yang mereka melakukan kezaliman pada hari kiamat kelak, maka mereka tidak akan memiliki teman yang melindungi mereka. Mereka pun tidak akan mendapatkan syafaat yang ketika syafaat tersebut diberikan tidak ditaati dan tidak diterima. Zalim di sini bukan mereka-mereka yang melakukan dosa besar kezaliman, bukan. Zalim di sini artinya siapa-siapa yang melakukan kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar ketika seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan karunia dari Allah, karunia apapun juga, ketika bersyukur dengan beribadah dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Zalim bukan loh. Zalim bukan. Seperti kita gambarkan, kita punya supir. Supirnya kita bayar per bulan. Tapi ketika kita butuh, dia malah nyupir orang lain. Itu kezaliman bukan? Begitu juga ketika seorang mendapatkan karunia dari Allah, kemudian ketika bersyukur, bersyukurnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman yang sangat besar sekali. Kezaliman kepada diri sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha terpuji,
mau manusia seluruhnya melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maha terpujinya Allah tidak akan berkurang. Allah ghani, Allah itu maha kaya, maha tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terpengaruh. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang sedikit pun. Sehingga ketika seorang melakukan kezaliman, ketika melakukan kesyirikan besar, kezaliman kepada diri sendiri, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat kelak?" Siapa ya Rasulullah? Apakah orang yang paling dekat denganmu dari sisi keturunan, ataukah orang yang dia itu paling dekat tempat tinggalnya denganmu, ataukah orang-orang yang bagaimana ya Rasulullah yang mereka mendapatkan syafaatmu? Ini yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menjawab, beliau memuji apa yang telah ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadits ahadun aula minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Wahai Abu Hurairah, sungguh saya telah mengira tidak akan ada yang bertanya kepadaku dengan pertanyaan ini selain engkau. Karena apa? Saya mendapati engkau ini adalah orang yang sangat lapar dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tinggal dengan Nabi mungkin tidak sampai 4 tahun. 4 tahun kurang. Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Di bulan Muharram Rasulullah wafat. Di tahun 11 Hijriah di bulan Rabiul Awal atau Rabiul Tsani? Awal ya? Rabiul Awal. Artinya tidak sampai 4 tahun. Akan tetapi beliau senantiasa berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah memujinya. Kemudian Rasulullah katakan, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min nafsihi." Orang-orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, mereka-mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni dan ikhlas dari hatinya, dari dirinya. Sehingga apa yang ia ucapkan, apa yang ia ikrarkan, ia pahami dan ia amalkan. Dan ia berusaha untuk menjauh dari segala konsekuensi yang merusak dari kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan. Sehingga menunjukkan bahwasanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, haruslah senantiasa menjaga tauhidnya. Haruslah senantiasa mempelajari tauhidnya. Haruslah ia menjaga supaya jangan sampai melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kesyirikan yang besar ataupun kesyirikan yang kecil. Dijauhi semua kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nih? Surat Ghafir ayat 18. Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Apa? Boleh? Saya pelanin dikit ya. Udah dicatat? Ya. Jadi yang namanya syafaat,
Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Selain orang-orang yang bertauhid, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya ridha kepada orang-orang yang bertauhid. Kepada orang-orang yang tidak bertauhid, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyebutkan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi mereka memiliki doa yang doanya itu adalah doa yang paling manjur, yang paling istijabah, yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dikasih. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Maka kebanyakan dari nabi mereka bersegera untuk mengambil doa tersebut. Digunakan baik untuk marah kepada kaumnya sehingga mereka mendapatkan bencana ataupun mereka mendapatkan kebinasaan, ataupun dengan doa-doa yang lainnya. Sebagian besar para nabi mereka berdoa dengan doa tersebut dan menggunakannya. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala sifati azizun alaihi ma anittum. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kalian ini orang yang paling sangat kesusahan apabila kalian itu kesusahan. Ini Nabi Muhammad, orang yang paling kesusahan apabila umatnya kesusahan. Sehingga beliau mengatakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya yang doanya sangat manjur dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, saya simpan buat syafaat untuk umatku pada hari kiamat kelak. Disimpan oleh Nabi. Nabi tidak terburu-buru. Disimpan nanti sebagai syafaat untuk umatnya pada hari kiamat. Fahiya nailah insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku ini, kata Nabi, akan didapat oleh orang-orang dari umatku yang mereka ketika mati tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ataupun mereka-mereka yang telah melakukan kesyirikan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh, sehingga siapa yang bertaubat kepada Allah kaman la dzanba lahu, seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Jadi syafaat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang kemudian syafaat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khusus dimiliki oleh Nabi sallallahu yang pertama adalah syafaatul uzma, yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatul uzma, syafaat yang besar, syafaat yang paling besar. Syafaat yang paling besar adalah kedudukan yang terpuji yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu semua manusia berharap untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam maka engkau laksanakanlah salat tahajud wahai Nabi Muhammad sebagai tambahan kewajiban atas engkau selain dari umatmu. Asa, maka pastinya
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau kedudukan yang kedudukan tersebut dipuji oleh seluruh manusia. Jadi manusia-manusia yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kedudukan tersebut, mereka semuanya memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu terjadi? Hari kiamat. Ketika kita ini semua pasti mati, dan ketika mati dikuburkan, dan setelah dikubur bukan istirahat selesai dari perkara dunia, tidak. Akan tetapi kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dalam keadaan seperti dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun, dalam keadaan tidak dihitan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Dan pada saat itu matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, dekat sekali. Kemudian pada saat itu manusia tenggelam dengan keringat-keringat mereka. Dekatnya ini bisa dikatakan 1 mil. Hanya mungkin kurang dari 2 kilo ada di atas kepala manusia matahari tersebut. Dan pada saat itu manusia tenggelam dengan keringat-keringat mereka, tergantung dari amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Berapa lama ada di padang mahsyar tersebut? Selama 50.000 tahun. Waktu yang sangat lama. Manusia semuanya kepayahan menghadapi hal tersebut. Sehingga manusia seluruhnya mereka pun berupaya untuk, ataupun mereka mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencari orang yang langsung meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diputus perkara mereka. Sehingga mahsyar ini, berdiri di mahsyar ini langsung selesai. Langsung masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Maka manusia pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam alaihi salam. Mereka berkata kepada Nabi Adam alaihi salam, "Wahai Adam, kamu adalah bapaknya manusia." Mereka memuji Nabi Adam dan menyebutkan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salam. Engkau telah diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung meniupkan kepada engkau ruh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau. Disebutkan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salam. Apa saja tadi? Bapaknya manusia yang pertama. Kemudian diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya yang mulia. Ditiupkan langsung rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? Para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka manusia mengatakan, "Ishfa' lana indallah hatta yurihana min makanina hadha." Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bisa istirahat dari keadaan yang sangat susah ini. Cepat minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihi salam mengatakan, "Saya tidak bisa. Saya tidak bisa." Kemudian beliau pun menyebutkan alasannya. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah marah di hari ini yang tidak marah sebelumnya, dan tidak pernah marah sesudahnya. Dan saya telah melakukan kesalahan dengan makan satu buah yang buah tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihi salam, walaupun dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi beliau malu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang besar ini. Kemudian beliau pun mengatakan, kalian datanglah kepada Nuh alaihi salam. Nuh ini adalah awalnya seorang rasul. Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Maka manusia pun seluruhnya datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka pun memuji Nabi Nuh alaihi salam dengan mengatakan, engkau adalah rasul yang pertama. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perkara kita diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, enggak, saya malu. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bikin beliau malu? Karena beliau telah mendoakan kejelekan kaumnya supaya mereka dibinasakan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini bukan suatu dosa, akan tetapi beliau malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah beliau lakukan. Maka beliau pun memberikan saran kepada manusia seluruhnya untuk mereka datang kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Disebutkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian manusia pun berbondong-bondong datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, seraya menyebutkan keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, saya tidak bisa. Saya malu. Ini kekasih Allah loh. Saya malu untuk meminta apa yang kalian minta. Karena saya telah berbohong dalam 3 perkara. Yang 3 perkara ini kebohongannya adalah dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian bohong yang beliau lakukan ini tidak murni dusta, akan tetapi ada tauriahnya, ada kemungkinan beliau benar dengan apa yang dia ucapkan. Akan tetapi beliau malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan hal yang bisa jadi di dalamnya ada dusta di dalamnya. Allahu akbar. Udah berapa nabi? Hah? 3, 4 ya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. 3. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam memerintahkan manusia untuk datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan keistimewaannya. Nabi Musa ini orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Nabi Musa alaihi salam, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Dia berbicara dan Allah berbicara kepadanya langsung dan mendapatkan Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun datang berbondong-bondong untuk meminta kepada Nabi Musa alaihi salam untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihi salam pun menolak seraya menyebutkan sesuatu kesalahan yang dengannya beliau sungkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kesalahannya? Iya, membunuh satu jiwa yang jiwa tersebut tidak halal untuk dibunuh oleh Nabi Musa alaihi salam. Telah bertaubat kepada Allah dan taubatnya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para nabi, mereka adalah manusia-manusia yang takut kepada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berkaitan dengan dosa-dosa yang dosanya itu telah dijamin oleh Allah bahwasanya mereka itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengingat kembali mereka malu. Beda dengan sebagian kita. Sebagian kita ada yang mungkin telah melakukan dosa-dosa kemudian berbangga dengan menyebutkan apa yang telah mereka lakukan. Anggaplah telah bertaubat. Kemudian ketika bertemu dengan teman-temannya
cerita 20 tahun yang lalu kita akan melakukan ini, melakukan itu, berbangga tanpa ada rasa malu sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini harus diingatkan untuk malu terhadap dosa yang dulu pernah kita lakukan. Karena semuanya dari kita adalah pelaku-pelaku dosa. Karena apabila bukan karena tirai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka akan kelihatan semua dari apa dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada para manusia untuk mereka datang kepada Nabi Isa alaihi salam yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa alaihi salam dengan perkataannya kun, dan dijadikan dari ruh-ruh yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sehingga memiliki keistimewaan, sehingga manusia pun datang kepada Nabi Isa alaihi salam menyebutkan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi Nabi Isa alaihi salam menolak untuk memenuhi apa yang mereka minta, sehingga mereka diperintahkan oleh Nabi Isa alaihi salam, "Itu Muhammadan 'abdan qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Kalian datangilah Muhammad, seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Nabi Isa alaihi salam tahu ada yang lebih berhak untuk melakukan hal tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, saya yang akan melakukan, saya yang akan melakukan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Pujian-pujian tersebut Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya. Terus sujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Irfa' ya Muhammad, qul tusma, sal tu'ta, ishfa tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakan, maka apa yang kau katakan akan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sal tu'tahu, minta, pasti apa yang kau minta diberikan. Ishfa tushaffa, berilah syafaat, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya syafaat yang engkau tujukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya manusia di hajatnya dan hisabnya langsung dimulai, sehingga mereka terbebas dari mahsyar dengan kepayahan dan huru-hara pada saat itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta supaya umatnya, mereka yang melakukan dosa-dosa besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai sangat banyak sekali apa yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan kedudukan yang dipuji dan syafaat yang paling besar yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki syafaat ini. Karena orang-orang yang memberikan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala banyak. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat mereka memberikan syafaat. Para nabi mereka memberikan syafaat, selain Nabi Muhammad juga memberikan syafaat. Bahkan orang-orang yang beriman pun mereka memberikan syafaat.
Akan tetapi syafaat yang dimiliki secara khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah syafaatul uzma, syafaat yang besar yang menunjukkan akan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang kedua yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika manusia dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka melewati sirat yang dibentangkan di atas api neraka jahanam, yang mana sirat ini jembatan yang dalam hadis-hadis disebutkan lebih tipis dari rambut manusia yang paling tipis. Jadi jembatan yang kita lewati di sirat ini, di atasnya api neraka jahanam, rambut kita tipis, maka lebih tipis lagi. Lebih tajam daripada pedang yang paling tajam. Udah tipis terus tajam. Kemudian ada pengait-pengait yang akan menyambar orang-orang yang melewati sirat ini. Ketika mereka berupaya untuk masuk ke dalam surga, melewati sirat ini. Maka pada saat itu yang melewati sirat tergantung dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Ketika melewati sirat tergantung bagaimana keadaan seseorang dalam as-siratal mustaqim yang ada di dunia. Kita akan minta kepada Allah dalam surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim ini adalah al-Islam. Ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh agama Islam. Maka tergantung bagaimana seseorang dalam sirat ketika di dunia, maka ketika melewati sirat yang ada di atas api neraka jahanam, tergantung bagaimana dia disirat ketika ada di dunia. Bagaimana dia mengamalkan perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulnya, dan bagaimana dia mengalahkan egonya supaya menjauh dari larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulnya. Maka ketika berada di sirat, walaupun lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang yang paling tajam, maka akan termasuk dari orang-orang yang melewati sirat tersebut. Lebih-lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya pun berdoa. Ketika umatnya itu melewati sirat, mereka mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah umatku ya Allah. Selamatkanlah umatku. Sehingga ini termasuk syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang melewati sirat. Akan tetapi semuanya dilakukan oleh para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Yang menjadi pembahasan kita, syafaat yang kedua yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika masuk surga melalui syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pintu pertama yang dibukakan untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelahnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga, dan setelahnya umat-umat selain dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru berapa syafaat? 2 ya. Syafaat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau yang khusus untuk pamannya Abu Talib. Abu Talib ini mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia itu mati kafir, akan tetapi dia mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keluar dari kaedah yang tadi kita tetapkan dalam permulaan pembahasan. Pembahasan yang kita tetapkan di awal materi, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan syafaat itu harus apa? Harus orang yang bertauhid. Adapun orang-orang yang tidak bertauhid, mereka tidak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi
satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan syafaat kepada pamannya Abu Talib walaupun dia itu mati dalam keadaan mati kafir. Akan tetapi mendapatkan syafaat yang syafaatnya itu tidak menjadikan Abu Talib bebas dari api neraka, tidak. Akan tetapi hanya diringankan saja sehingga Abu Talib menjadi orang yang paling ringan azabnya di api neraka. Akan tetapi ketika dia itu mendapatkan azab, dia memakaikan bara api di kakinya, di telapak kakinya dikasih bara api, yang melepuh adalah apa yang ada di dalam otaknya. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi Abu Talib ini mendapatkan azab yang paling ringan. Telapak kakinya diberikan bara api yang menyala-nyala dan yang melepuh adalah apa yang ada di dalam kepalanya, sehingga beliau meyakini bahwasanya beliau itu adalah orang yang paling berat azabnya. Padahal beliau itu adalah orang yang paling ringan azabnya karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah orang yang berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang Quraisy ketika Abu Talib masih hidup tidak mampu menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik. Secara fisik tidak bisa sentuh. Mau mereka kesal bagaimanapun kepada Nabi Muhammad yang berdakwah kepada tauhid dan menyalahkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan, mereka hanya bisa datang ke Abu Talib menanyakan, wahai Abu Talib, kok anak kamu ngomong gini? Kok anak kamu ngomong gini? Kok ponakan kamu ngomong gini? Maka oleh Abu Talib Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diingatkan saja. Akan tapi untuk mengganggu Nabi secara fisik, maka mereka tidak bisa. Ini menunjukkan keutamaan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan menolong sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Abu Talib saja yang dia mati dalam keadaan kafir, ketika dia memiliki andil dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan manfaat dari apa yang telah dia lakukan dengan mendapatkan syafaat yang khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh Abu Talib, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang hampir berbarengan ditinggal wafat oleh istrinya Khadijah, maka setelah itu siksaan dan gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin menjadi-jadi. Ketika sholat diberikan jeruan onta, ada usus, ada babat, semuanya diberikan di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat dicekek lehernya. Gangguan-gangguan yang sebelumnya tidak mereka lakukan ketika Abu Talib masih hidup. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu merasa kesusahan, harus hijrah. Hijrah ke kota Taif. Di kota Taif Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan perjalanan lebih dari 10 hari. Mekah ke Taif itu berapa jaraknya? 100 kilo. Dan perjalanannya terjal gunung bebatuan. Nabi berjalan kaki, tidak punya kemampuan untuk membeli kendaraan. Beliau bersama dengan anak angkatnya Zaid. Sampai beliau ke kota Taif, apakah disambut? Apakah diberikan karpet merah? Tidak, malah diusir. Ketika Nabi mengatakan, saya seorang Nabi, saya seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk supaya manusia bertauhid sebagai rahmatan lil alamin, kata kabilah-kabilah yang ada di Taif, emang gak ada orang selain ente jadi Nabi?
dihina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berupaya untuk menjadikan manusia itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika malaikat gunung geram terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Taif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bal arjullaha," akan tapi saya berharap supaya dari orang-orang Taif ini keluar dari keturunan-keturunan mereka, keluar dari kabilah-kabilah ini manusia-manusia yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdarah-darah. Malaikat gunung apabila diiyakan oleh Rasulullah, ya habisi mereka, habis mereka akan rata dengan tanah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat untuk semesta alam, sehingga semuanya mendapatkan bagian dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada alam raya ini, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari kisahnya Abu Talib ini beliau mendapatkan keringanan, tidak dibebaskan secara menyeluruh. Berbeda dengan Abu Lahab, yang mana dia pamannya Nabi juga, akan tetapi tidak mendapatkan keistimewaan ini. Karena Abu Lahab walaupun pamannya Nabi juga, akan tetapi beliau memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy untuk mereka mendengarkan dakwahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Dikumpulkan seluruh orang-orang Quraisy, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian percaya apabila saya kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan yang akan menyerang kalian?" Maka orang-orang Quraisy seluruhnya mengatakan, "Ma jarrabna minka kadhiba." Kami ini tidak pernah mendapati engkau berdusta walaupun sedikit, wahai Muhammad. Engkau ini tidak pernah berdusta untuk masalah yang kecil, lebih-lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan. Ada yang akan menyerang orang-orang Quraisy. Kami tidak pernah mendapati engkau itu berdusta. Kemudian Nabi mengabarkan kepada mereka bahwasanya beliau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat masuk surga, siapa yang tidak taat dan menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan peringatan oleh Nabi bahwasanya dia akan masuk neraka. Maka yang pertama bangun dari orang-orang yang sangat banyak ini siapa? Abu Lahab. Abu Lahab bangkit berdiri dengan mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad." Celaka ente ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad. Hanya untuk masalah ini saja kamu kumpulkan kami semua. Siapa yang berkata? Abu Lahab, pamannya Nabi. Kamu berani-berani mengumpulkan kami hanya karena masalah ini. Celaka engkau. Setelah Abu Lahab mengucapkan perkataan ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Lahab, atau yang biasa disebut dengan surat Tabbat, atau disebut juga dengan surat Al-Masad. Apa bunyinya? Di balik perkataan dia kepada dia. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasa Abu Lahab. Abu Lahab ini binasa. Dan dia pasti akan binasa. Jadi orang dia menyatakan kekufuran langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, kamu ini pasti masuk api neraka. Ini kata Al-Imam Ibn Katsir menunjukkan mukjizatnya Al-Quran dan kebenarannya Al-Quran,
bahwasanya Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Ayat ini artinya engkau itu wahai Abu Lahab akan mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan. Padahal orang-orang yang menentang Nabi Muhammad itu banyak. Bukan hanya Abu Lahab. Khalid bin Walid, Umar bin Khattab. Umar itu sampai ada selorohan di orang-orang Quraisy. Selorohannya apa tahu nggak? Umar tidak akan masuk Islam sampai keledainya bapaknya masuk Islam duluan. Saking apa itu? Saking kencengnya sama Nabi Muhammad SAW. Saking kencengnya sama orang-orang yang mengikut kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan, Amr bin al-As, banyak mereka-mereka yang menentang kepada Nabi SAW, akan tetapi tidak langsung divonis oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ketika Abu Lahab menentang dengan sekali, apa yang dia lakukan langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia baru mati berapa tahun kemudian? Sekitar 10 atau 9 tahun kemudian baru mati. Dan dia makin kufur sampai dia mati setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun orang-orang Quraisy pulang dari peperangan Badar. Karena saya tidak mengatakan wafat ya. Untuk Abu Lahab saya tidak mengatakan wafat, karena wafat untuk orang-orang terhormat. Adapun mati untuk orang-orang semisal Abu Lahab. Jadi beda kekufurannya Abu Talib dengan kekufurannya Abu Lahab. Abu Lahab tidak mendapatkan bagian dari syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit intermezzo sedikit. Pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertemu dengan dakwahnya Nabi itu berapa orang? 4. Anak-anak lakinya Abdul Muttalib itu ada 9 atau 10 kalau nggak salah. Yang ketemu dengan Nabi ketika Nabi itu menjadi seorang Nabi 4. Karena yang tangan kanannya megang HP. Jadi bagaimana? 4. Yang pertama Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah, Abbas. Hamzah ini saudara sepersusuan Nabi juga. Jadi Abdul Muttalib begitu lagi meminang Aminah untuk putranya Abdullah, dia melihat ada sepupunya Aminah, dia pinang untuk dirinya sendiri. Paham nggak? Jadi Abdul Muttalib ketika minang Aminah untuk Abdullah, beliau melihat ada sepupunya Aminah yang namanya Halah kalau nggak salah. Kemudian diminta dan dipinang oleh Abdul Muttalib, sehingga si ayah jadi pengantin, anaknya juga jadi pengantin. Kemudian begitu lahir Hamzah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya bebarengan sehingga menjadi saudara sepersusuan. Jadi ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Talib, ada Abu Lahab. Dikatakan oleh para ulama, dari 4 orang ini yang 2 orang namanya nama kesyirikan. Abu Talib namanya siapa tahu nggak? Abdu Manaf. Abdu Manaf itu artinya apa? Hambanya Manaf. Berarti namanya nama kesyirikan. Adapun Abu Lahab namanya itu siapa? Abdul Uzza. Hambanya Uzza. Sehingga namanya nama kesyirikan. Abu Lahab dijuluki Abu Lahab karena orangnya sangat cakep sekali. Sangat tampan sekali sehingga diberi julukan dengan Abu Lahab. Adapun Abbas dan Hamzah ini tidak ada nama kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan bagian dari dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya nama itu berpengaruh untuk keselamatan seseorang, baik keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kemudian syafaat-syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dimiliki juga oleh selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama atau yang keberapa sekarang? Keempat. Yang keempat,
syafaat bagi mereka-mereka yang masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ummati ummati, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alaihi minal babil aymani min abwabil jannah. Masukkanlah umatmu dari umatmu yang tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari pintu kanan dari pintu-pintu surga. Sehingga ada manusia-manusia yang mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada manusia-manusia yang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau dari yang kelima tadi tanpa hisab, ditambahkan lagi tanpa hisab dan tanpa azab. Disebutkan bahwasanya mereka 70.000 jumlahnya dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan lagi dalam riwayat-riwayat dari setiap 1.000 membawa 70.000 yang lain. Jadi jumlahnya itu jumlah yang sangat banyak. Kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, humul ladzina la yastarqun, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk dikai. Mereka juga orang-orang yang tidak melakukan tatoyur. Apa tatoyur tuh? Menganggap sial. Menganggap sial dengan waktu. Menganggap sial dengan tempat. Menganggap sial dengan bulan. Maka menganggap sial dengan arah. Menganggap sial ketika melihat binatang. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal dengan tawakal yang benar. Maka pada saat itu ada sahabat yang bernama Ukasyah berdiri. Ukasyah bin Mihsan berdiri. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya termasuk dari 70.000 tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, anta minhum, engkau itu termasuk dari mereka. Kemudian ada lagi yang berdiri, ya Rasulullah, saya juga sama, mau kayak Ukasyah. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah, udah engkau didahului oleh Ukasyah, karena ditakutkan nanti ada orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan keistimewaan tersebut meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pintu tersebut ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang berikutnya adalah syafaat bagi orang-orang yang bertauhid kemudian mereka masuk ke dalam api neraka. Syafaatnya mereka keluar dari api neraka tersebut. Dan ini dimiliki dan diberikan, kalau yang memilikinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan juga kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakhruju qaumun minan nari bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayadkhuluna al-jannata yusammawna al-jahannamiyyin. Akan keluar dari api neraka dengan syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, dan mereka pun dinamakan sebagai ex api neraka Jahannam. Artinya ketika mereka masuk surga, di jidatnya masih gosong,
tangannya masih gosong, ada sisa-sisa dari api neraka. Sehingga mereka masih masuk ke dalam surga, akan tetapi mereka merasa bahwasanya mereka masih mendapatkan perhatian dari penghuni surga. Sehingga ketika mereka ditanya oleh Allah, mau apa lagi kalian? Dihilangkanlah bekas-bekas yang sebelumnya kami ini dari api neraka. Dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diberikan kepada Nabi Muhammad dan diberikan juga kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah katakan, annal mu'minina idza khalasu wa kanu min ahlil jannah yaquluna ya rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana. Orang-orang yang beriman apabila mereka telah selesai dan menjadi penghuni surga, mereka berkata kepada Allah, wahai Rabb kami, ada saudara-saudara kami yang dulu itu sholat bersama kami. Saudara-saudara kami, mereka dulu puasa bersama kami, puasa-puasa fardu. Wa ya'maluna ma'ana. Dan mereka dulu beramal dengan kami, kok kami tidak melihat sekarang? Di mana mereka? Orang-orang yang telah masuk surga dibersihkan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa suka ketika yang lain mendapatkan kesusahan. Beda ketika di dunia. Di surga ketika tidak mendapati ada orang-orang yang dulu bersama, mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya orang-orang yang dulu bersama mereka dimasukkan juga ke dalam surga. Maka apa yang mereka minta dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat dari orang-orang yang beriman. Tentu dengan ketentuan orang-orang yang mendapatkan syafaat tersebut adalah orang-orang yang menjaga tauhidnya dan menjauh dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika beliau menyebutkan tentang orang yang membantu orang lain akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan oleh Anas bin Malik, ketika ada penghuni surga, dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat api neraka. Begitu dia masuk ke dalam api neraka dan melihat apa yang dilakukan oleh penghuni api neraka, ada yang menegur dia. Disapalah orang ini, ditegur. Si fulan, kamu kenal gak sama saya? Yang satu dari surga, yang satu yang menyapanya dari api neraka. Kata penghuni surga, saya tidak kenal siapa kamu. Kata yang dalam keadaan kepayahan, dia mengatakan, engkau pasti kenal saya. Apabila saya ceritakan kepada engkau satu cerita, ya silakan, saya tunggu. Kamu ingat nggak dulu engkau ini kehausan dan hampir binasa dengan kehausan yang telah engkau derita. Sayalah yang membawa kepada engkau sedikit air, dengannya engkau menghilangkan dari diri engkau kehausan. Maka kata orang ini, ya saya ingat engkau, saya ingat. Maka orang ini mengatakan, doakanlah, mintalah syafaat kepada Allah supaya saya ini mendapatkan syafaat, terbebas dari kesusahan ini. Maka orang ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya orang yang telah membantunya dipindahkan dari api neraka menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian syafaat yang berikutnya adalah orang-orang yang mereka berhak untuk masuk api neraka, tentu dengan keadilan yang ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka dibebaskan dari api neraka tersebut tanpa mereka masuk ke dalam api neraka. Mereka dipindahkan langsung masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga termasuk bentuk syafaat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang masuk surga, mereka
mendapatkan syafaat dengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari yang tadinya biasa-biasa saja mendapatkan posisi yang mulia, di antaranya dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa syafaatnya tuh? 6 ya. Berapa itu? 8 ya? Iya, saya nggak ngitung lagi. 8 ya? Iya, minum dulu biar bisa ngitung ya. Bismillah. Nah, kemudian sekarang amalan-amalan yang dengannya kita mendapatkan syafaat. Yang pertama yang saya ulang-ulang dalam pertemuan kali ini adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Dan menjauh dari segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil-dalil yang tadi saya sebutkan. Dari pertanyaannya Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan doa dijadikan syafaat untuk umatku pada hari kiamat, dan Allah berikan kepada siapa-siapa yang mereka dalam keadaan bertauhid. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Baca, dipaksa baca. Tidak harus bacanya itu harus fasih, tidak. Yang penting kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran tertata rapi di rak, terus menjadi penghias ruang tamu. Atau penghias tempat tidur. Seakan-akan Al-Quran ini untuk mengusir jin saja. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan supaya apa? Dibaca. Setelah dibaca, dipelajari. Setelah dipelajari, diamalkan. Itu fungsinya Al-Quran. Maka langkah pertama adalah membaca Al-Quran diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kalian baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita targetkan setiap hari berapa juz. Kalau satu juz kebanyakan enggak? Pokoknya ada rutinitas kita, jangan sampai kita ini jauh dari Al-Quran. Kalau bisa 1 juz, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, setengah juz. Kalau nggak bisa, 1/4 juz. Dipaksa pasti bisa. Kalau kita bisa membaca WhatsApp dalam waktu yang lama, ngobrol juga bisa dalam waktu yang lama, ini kita ngobrol dengan Allah loh. Semua yang dikatakan, yang kita baca adalah omongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kata yang kita ucapkan dari Al-Quran, 1 hurufnya aja 10 kebaikan. 1 huruf. Bukan 1 ayat. Bukan. 1 huruf. Jadi kalau kita baca Alif Lam Mim, itu udah berapa? 30. Kalau baca 1 juz berapa itu? Dan hari seseorang itu apabila keberkahan yang dia miliki tergantung kedekatannya dengan Al-Quranul Karim. Makin dekat dia dengan Al-Quran, maka makin berkah hidupnya, makin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis ini Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran itu pemberi syafaat yang pasti ketika memberikan syafaat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa mahilun musaddaq, dan menjadi saksi yang saksinya itu akan dibenarkan. Artinya perbuatan kita ini sesuai dengan Al-Quran ataukah tidak, maka Al-Quran yang akan menjadi saksi. Akan menjadi hujah buat kita ini, untuk kita atau atas kita. Untuk meringankan kita ataukah memberatkan kita, Al-Quran yang kita baca. Apakah kita membaca Al-Quran ataukah tidak. Kemudian Rasulullah katakan, وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. Siapa yang senantiasa berpedoman dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, dilawan, rasa malas dilawan. Terus berbekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran. Salah sedikit dalam membaca Al-Quran nggak apa-apa. Tidak harus dibacanya itu benar. Yang penting semampu kita. Kalau misalnya antara belum lempeng, nggak apa-apa. Yang penting dibaca, jangan ditinggal Al-Quran. Sebagian orang nanti ho-nya ini harus lempeng dulu, harus keluar seperti orang mendengkul. Nggak baca-baca Al-Quran, bener nggak? Nggak baca-baca. Ada orang yang datang kepada Rasulullah. Ini jadi dalil buat kita. Ada orang datang kepada Rasulullah. Yang satu orang Arab, yang satu orang non-Arab. Orang Arab pasti ketika baca Al-Quran fasih 100%, nggak ada message sedikit pun. Orang yang non Arab pasti ketika baca ya nggak lempeng-lempeng. Iya. Ketika yang ini baca, kata Rasulullah, ahsanta, kamu benar, bagus. Ketika yang non Arab baca, kata Rasulullah apa? Ahsanta, kamu bagus. Artinya apa? Yang penting baca dan berusaha. Kalau bisa lempeng makhrajnya bagus. Kalau tidak lempeng makhrajnya, jangan ditinggal Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran, dibaca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ditinggalkan. Karena Rasulullah SAW katakan, وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى Jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai pedomannya, dia jadikan sebagai penunjuk jalan menuju akhirat, maka dia akan sampainya ke dalam surga. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi. Siapa yang mencampakkan Al-Quran, tidak mempedulikannya, tidak membacanya, tidak tahu surat-suratnya, maka akan terlempar ke dalam api neraka jahanam. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan banyak athar-athar yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat saya sendiri dan buat semuanya, jangan sampai ada hari berlalu tanpa kita itu membaca Al-Quran. Kita paksa. Apalagi sekarang kalau yang matanya itu masih jelas, bisa lewat HP. Di mana saja itu bisa kita baca. Kalau lagi nunggu apa, kita buka aplikasi Al-Quran. Jangan kita buka WhatsApp, jangan kita buka IG, jangan kita buka Al-Quran, dibaca. Baca An-Nas saja, surat An-Nas, walaupun kita sudah hafal, kita baca lagi, itu sudah mendapatkan ganjaran yang besar. Satu hurufnya 10, di berapa huruf? Itu akan kita jadikan bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian, yang ketiga ya, berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-siyamu wal Qur'ani yashfa'ani lil 'abdi." Puasa dan Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seseorang. Yaqulus siyam, puasa akan berkata kepada Allah. Wujudnya bagaimana, perkataannya bagaimana, wallahu ta'ala a'lam. Rasulullah tidak menjelaskan. Karena pada hari kiamat, semua barometernya berubah, beda dengan dunia. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kematian di hadapan manusia-manusia yang sudah masuk dalam api neraka dan yang manusia-manusia yang masuk ke dalam surga, sudah beres syafaat itu dilaksanakan, sudah kelar semua, yang ini abadi di neraka,
yang ini abadi di surga, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala datangkan kematian dengan bentuk sebagai seekor kibas. Bentuknya gimana ya kibas? Kibas seperti apa ya kibas? Domba, seperti itu. Kemudian disembelih. Allah katakan, ya ahlal jannah, khuludun la mauta lakum. Wahai ahli surga, kalian itu akan abadi di surga. Bergembira mereka. Kemudian ditujukan kepada penghuni api neraka. Wahai api neraka, kalian akan kekal abadi di neraka dan kalian tidak akan mati. Dan mereka pun bersedih di atas kesedihan mereka. Artinya kesusahan mereka tidak akan berujung. Sebagaimana penghuni api surga, kebahagiaannya tidak akan pernah berhenti. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala katakan melalui lisan Rasulnya, puasa akan berkata kepada Allah, bagaimana? Jangan kita tanya. Yang penting kita membenarkan apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Berkata, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar. Ya Allah, wahai Rabbku, saya telah menahan hambamu ini dari makan dan minum di waktu siang. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, saya tahan dari makan dan minum. Fasyafi'ni fi, maka jadikanlah saya itu memberikan syafaat kepada orang ini karena dia telah melakukan puasa. Kemudian Al-Quran berkata, Rabbi mana'tuhun nauma bil laili. Ya Allah, saya telah menghalangi dia dari rasa ngantuknya, rasa tidurnya. Berikanlah saya syafaat untuk orang ini mendapatkan syafaat. Artinya Quran di sini adalah lantunan bacaan Al-Quran yang dilakukan oleh seseorang ketika melakukan qiyamul lail. Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menikmati bacaan Al-Quran yang ia bacakan dalam sholat qiyamul lail. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dari orang yang dengannya mendapatkan syafaat adalah dengan berpuasa. Yang keempat, berdoa dengan doa yang telah tercantum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah azan. Ya, persis. Jadi berdoa dengan doa yang tercantum dari Nabi setelah azan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka berhentilah dari berbicara, berhentilah dari aktivitasnya. Jawab muadzin itu apa yang dia ucapkan. Apabila muadzinnya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, kita jawab dengan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diulangi lagi, kita mengulangi lagi. Kita dengarkan hening, kita siapkan diri. Jangan sampai sibuk. Kalau megang HP, HP-nya ditaruh. Kalau lagi ngobrol, supaya ngobrolnya berhenti, caranya gimana? Kita jawab dengan suara yang agak keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti orang yang di hadapan kita itu akan diam. Pasti. Kita dengarkan lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini keutamaan diberikan untuk semua, baik laki-laki ataupun perempuan. Bukan hanya laki-laki saja, perempuan pun sama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Terus jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Terus kemudian hayya 'alas shalah lagi, jawabannya sama. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelahnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan thumma sallu alayya. Kemudian setelah mengikuti muadzin, kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang Ibrahimiyah bisa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bisa sampai selesai. Setelahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma salullaha li alwasilah. Kemudian mintakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah. Apa wasilah di sini? Adalah satu kedudukan di surga yang tidak layak diberikan kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Sampai sini. Setelahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ketika mendengar azan mengikuti azan, kemudian menjawab, kemudian setelahnya berselawat, kemudian setelahnya meminta wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tadi, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Akan dia mendapatkan syafaat dari aku pada hari kiamat kelak. Terus dirutinkan hal tersebut. Lebih-lebih apabila selesai dari berdoa dengan maqaman mahmud alladhi wa'adta, kemudian langsung diiringkan dengan berdoa kepada Allah. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat meminta kepada Rasulullah dan bertanya, ya Rasulullah, orang-orang yang azan itu mereka mendapatkan keutamaan yang besar yang kita tidak bisa mendapatkannya, karena pada zaman Nabi muadzin itu hanya beberapa orang saja. Dan yang azan itu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki suara lantang, suara enak. Dan keutamaannya besar. Nanti pada hari kiamat lehernya panjang. Panjang lehernya. Karena apa? Muadzin itu saban waktu ngeliatin matahari terus. Ya, kalau sekarang ngeliatinnya jam, kalau jamnya di tangannya. Kalau ini ya keding-ding itu. Jadi diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia. Maka kata sahabat ini, kami pun pengen mendapatkan keutamaan itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul mithla ma yaqulun, kamu katakan seperti apa yang dikatakan muadzin, kamu mendapatkan ganjaran. Fa idzan tahaita, apabila engkau selesai, setelah mengikuti, setelah bersalawat, kemudian berdoa dengan doa Allahumma rabb hadhihi da'wah, setelahnya kata Rasulullah, wasal tu'tahu, kamu minta dengan doa apa saja langsung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak caranya? Jadi setelah berdoa dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqam mahmud alladhi wa'addah, langsung setelah itu mengangkat tangan menghadap ke kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan doa apa saja. Bisa dengan doa bahasa Indonesia, doa dengan doa-doa yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran, doa dengan doa-doa yang telah dikatakan oleh Nabi, langsung menghadap ke kiblat dengan mengangkat tangan. Ustadz, kalau pas lagi di dapur terus tidak memakai jilbab gimana? Enggak apa-apa. Jadi lagi di dapur terus adzan berkumandang, kita ikutin, kemudian yang namanya lagi masak kan nggak pakai kerudung apa enggak, pakaian rumahan. Begitu mendengar azan selesai terus kemudian berdoa dengan tadi yang saya jabarkan, kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat berdoa kepada Allah, doa apa saja. Yang penting matanya ngelirik sedikit, dipastikan tidak gosong. Iya, jangan sampai ini doa terus ini gosong. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah surga ya Allah, berilah keselamatan kepada saya ya Allah. Doa terus. Doa. Apa saja. Dan kata Rasulullah apa? Sal tu'tahu. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya akan diberi oleh Allah. Mau apa saja, mau kepentingan dunia, ya Allah, saya ini mau masuk surga, doa kepada Allah. Siapa yang miliki surga? Allah. Minta sama Allah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang, ini dengarkan nih, dengarkan. Apabila seseorang minta masuk surga dan diucapkannya 3 kali. Ya Allah, saya minta surga ya Allah, saya minta surga ya Allah, saya minta surga. Maka surga yang sudah diciptakan oleh Allah, yang sudah ada sekarang, berkata kepada Allah, ya Allah, hambamu si fulan, hambamu si fulanah, meminta engkau supaya dimasukkan kepadaku. Masukkanlah dia kepadaku ya Allah. Setelah dan doa dengan doa itu, ya Allah, masukkanlah ke surga ya Allah. Allah yang memiliki surga loh. Dan kita masuk surga bukan dengan amalan-amalan kita, bukan. Dengan apa? Doa. Minta ya Allah, selamatkan aku dari api neraka. Selamatkan aku dari api neraka. Selamatkan aku dari api neraka. Doa seperti itu. Maka api neraka akan berkata kepada Allah apabila diulang 3 kali. Diulang 3 kali. Ya Allah, si fulanah, si fulan meminta kepadamu, berlindung kepadamu dari aku, maka selamatkanlah dia dari aku. Itu kata Rasulullah, minta apa saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta apa saja. Ya Allah, ini saya, anak saya gimana ya Allah? Minta, berkeluh kesah kepada Allah. Sebagian kita sukanya curhat sama temen, sama tetangga, tapi lupa sama yang Arhamur Rahimin, Allah Subhanahu wa taala. Allah apabila hambanya cerita kepadanya dan Allah Maha tahu terhadap apa yang ada di hatinya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi apa yang dimintakan oleh hamba-hambanya. Masih ada waktu apa habis nih? Hah? 4 menit lagi ya. Ya. Biar nanti pertanyaannya dikumpulin buat pertemuan yang akan datang. Yang berikutnya nomor 5, yang 5 ya. Ini amalan-amalan untuk mendapatkan ini syafaat. Yang berikutnya adalah sabar apabila ada di kota Madinah. Jadi kota Madinah ini dari zaman Nabi sampai sekarang cuacanya lebih ekstrim daripada yang lainnya. Kalau dinginnya luar biasa, kalau panasnya luar biasa. Jadi apabila kita singgah di kota Madinah, baik itu ketika umrah ataupun haji, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasbiru ahad ala la'waiha fayamut illa kuntu lahu syafi'a. Tidaklah seseorang sabar terhadap apa yang ada di kota Madinah, maka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi memberi syafaat kepada orang tersebut, lebih-lebih apabila mati di kota Madinah. Kemudian amalan yang lainnya adalah memperbanyak salat. Artinya salat fardu kita jaga, salat sunnah rawatib pun kita perhatikan, tidak kita lalaikan. Kemudian lebih-lebih salat tahajud ataupun salat sunnah yang lainnya seperti sunnah wudu, maka kita jaga semuanya. Begitu juga salat duha kita laksanakan, maka di dalamnya seseorang ketika memperbanyak salat dan menjaga salat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang dia berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ketika mendapati ada orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya sesuatu yang dengannya sebagai ucapan terima kasih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki hajah, memiliki keperluan sehingga akan saya lakukan, kata Nabi. Maka orang ini berkata, ya Rasulullah, hajat saya supaya engkau memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat kelak. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang mengajari engkau dengan hal ini? Orang ini berkata, Allah Rabbi. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Bantulah aku untuk saya memenuhi permintaanmu dengan engkau memperbanyak sujud sunnah, apalagi yang fardu. Artinya solat sunnah, solat fardu dia senantiasa jaga. Baik itu yang misalnya tidak termasuk rawatib. Solat sunnah rawatib kan solat yang mengiringi solat fardu, yang keutamaannya siapa yang menjaga 12 rakaat dari subuh sampai isya, 12 rakaat yang mengiringi salat fardu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah berikan kepadanya istana di surga. Maka kita jaga. Begitu juga dengan misalnya sunnah salat ba'diyahnya misalnya seperti zuhur ditambah. Yang biasanya itu rawatibnya 2, kemudian salat zuhur, kemudian 2, ditambah lagi 2. Karena siapa yang melaksanakan salat qobliyah sebelum zuhur 4 rakaat dan sesudahnya 4 rakaat, maka haramallahu wajhahu 'alan nar. Allah haramkan baginya api neraka. Itu ganjaran yang luar biasa ya. Amalan-amalan yang bisa jadi tidak mengambil waktu dari kita kecuali sangat sedikit, akan tetapi ganjarannya luar biasa sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, berupaya untuk berteman dengan orang-orang yang saleh atau salihah. Karena dalam hadis yang tadi saya sebutkan bahwasanya orang-orang saleh dan orang-orang salihah ketika mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga, maka mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya didatangkan teman-teman mereka yang saleh ataupun yang salihah, sehingga dimasukkan bersama mereka di surga sebagaimana mereka ketika di dunia itu bersama. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Karena waktunya sudah habis ya. Gak usah pakai tanya jawab ya. Ya insya Allah di bulan depan pekan kedua juga, insya Allah bersama dengan saya juga insya Allah nanti dikumpulkan pertanyaannya, nanti kita bahas. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.